Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Tirta. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Ayo kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengukur sudut. Nah, Ibu Tirta sudah mengajarkan ya bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, tindakan yang Ibu lakukan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban Ibu sebagai seorang guru. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hak dan kewajiban. Apa sih itu hak? Nah, untuk anak-anak semuanya, pada materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa itu hak dan contoh-contoh hak yang ada di lingkungan sekitar kita. Mari simak materi pembelajarannya. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak dia lahir, bahkan sebelum dia dilahirkan. Jadi anak-anak semuanya memiliki hak ya nak ya. Dari dalam kandungan ibunya sampai anak-anak dilahirkan ke dunia ini, anak-anak sudah mendapatkan hak. Ingat kata kuncinya, mendapatkan. Sesuatu yang harus kita dapatkan disebut dengan hak. Apa saja sih contoh hak yang ada di lingkungan kita? Nah, kita mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yakni hak di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga kita berhak mendapatkan kasih sayang dari setiap anggota keluarga. Kasih sayang dari abang, dari kakak, ayah, ibu, kakek, nenek, adik, sepupu, om, tante, itu lingkungan keluarga ya. Kita berhak mendapatkan kasih sayang dari lingkungan keluarga kita sendiri. Kemudian hak yang harus kita dapatkan dari lingkungan keluarga sendiri yakni menerima nafkah baik yang berbentuk sandang, papan maupun pangan. Nah, anak-anak pernah tidak diajak oleh orang tuanya berbelanja kebutuhan sekolah? Ya. Tindakan orang tua ini merupakan salah satu usaha pemenuhan hak anak-anak, yakni berupa kebutuhan sandang. Misalnya beli baju ya, baju termasuk ke dalam kebutuhan sandang. Anak-anak diberi makanan yang sehat setiap hari ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu juga merupakan bentuk pelaksanaan pemberian hak dari orang tua terhadap anak. Anak-anak diberi tempat tinggal yang layak oleh orang tuanya ya. Tidak ada kan yang disuruh tidurnya di halaman ya, berhujan berpanas, tidak ada ya nak ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk usaha pelaksanaan hak dari orang tua terhadap anaknya. Nah, anak selanjutnya ada juga hak terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak itu tidak dipukul, tidak dibentak ya, tidak dikasari. Itu merupakan salah satu perwujudan hak yang harus anak-anak dapatkan dari lingkungan keluarga ya. Ibu Tirta rasa semuanya anak-anak mendapatkan itu semua ya, disayangi sama orang tuanya, dipenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa menemukan hak apa saja yang anak-anak dapatkan dari lingkungan keluarga. Ingat kata kuncinya, mendapatkan. Nah, kita lanjutkan kembali ke lingkungan yang agak sedikit ramai dari keluarga kita, yakni lingkungan sekolah. Nah, anak-anak selama bersekolah tentu bertemu dengan banyak teman ya kan? Nah, anak-anak berhak mempunyai banyak sekali teman. Anak-anak berhak bergaul dengan siapapun tanpa membedakan ras, suku, agama, dan latar belakang pekerjaan orang tuanya. Nah, semuanya boleh berteman ya nak ya. Jangan membeda-bedakan temannya. Kemudian di sekolah anak-anak juga menemukan guru. Nah ya, anak-anak berhak mendapat perlakuan yang adil ya dari guru dan perlindungannya. Nah, anak-anak berhak mendapatkan nilai yang adil ya nak ya. Misalnya anak-anak udah
berusaha mengerjakan tugas dari Bu Tirta ya dengan sangat bertanggung jawab ya, dengan baik sekali. Anak-anak berhak mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang sudah anak-anak serahkan. Nah, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari guru ya selama berada di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya hak yang harus anak-anak dapatkan di lingkungan sekolah yakni berhak mendapat bimbingan dan pendidikan dari guru. Nah, contohnya seperti sekarang ini anak ya, karena kita sekolah dalam masa pandemi COVID-19, Bu Tirta berusaha memenuhi hak anak-anak semuanya dengan memberikan pendidikan, pengajaran melalui video pembelajaran yang sedang Ibu Tirta buat sekarang ini ya. Semoga anak-anak bisa menerima haknya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, selain itu, jika anak-anak sebelumnya bersekolah seperti biasa datang ke sekolah ya nak ya, tidak dalam masa daring seperti ini, anak-anak berhak meminjam buku di perpustakaan. Jadi boleh ya nak ya, di sekolah kita disediakan perpustakaan yang banyak sekali beragam macam bukunya. Jadi anak-anak boleh pinjam, membaca, menambah ilmu pengetahuannya. Nah, banyak sekali hak yang anak-anak dapatkan di lingkungan sekolah. Bisa anak-anak gali lagi lebih dalam ya. Nah, kita lanjutkan ke lingkungan yang lebih besar lagi, yakni hak di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja sih hak yang ada di lingkungan masyarakat? Ya, yang pertama seperti gambar yang sudah Bu Tirta sajikan ini, yakni kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih bisa menjaga kesehatan kita juga ya. Tidak ada tumpukan sampah, tidak ada polusi udara dari kendaraan bermotor, tidak ada asap hasil pembakaran sampah ya. Itu merupakan perwujudan hak yang ada di lingkungan masyarakat terhadap masyarakatnya ya. Selanjutnya, hak yang kita dapatkan dari lingkungan masyarakat yakni mendapatkan keamanan dan perlindungan ya. Biasanya di lingkungan masyarakat ya, biasanya anak-anak bertemu dengan Pak Polisi yang membantu menyeberangi jalan ya. Itu merupakan salah satu perwujudan pemberian hak dari polisi kepada masyarakat ya. Ada juga perlindungan hukum jika pernah anak-anak melihat di televisi ya, kalau ada salah atau apa dilindungi dalam dibela di mata hukum ya, sama semuanya. Ada hak yakni mendapatkan keamanan dan perlindungan. Nah, selanjutnya ada juga hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, tempat tinggal yang layak itu ya tidak dekat dengan pembuangan sampah ya nak ya, listriknya terpenuhi, airnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu tersedia ya. Nah, itu sudah cukup disebut layak ya. Tempat tinggalnya juga memadai, tidak gampang roboh ya. Mungkin kalau sudah reot, pemerintah sendiri untuk menjamin ini beberapa ada program pemerintah ya, ada juga yang memberikan rumah-rumah bersubsidi yang disediakan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. Ini bentuk usaha pemerintah untuk mewujudkan agar semua masyarakatnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, anak-anak, banyak sekali ya hak yang dapat kita terima, baik itu dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dan dari lingkungan masyarakat sendiri. Nah, sekarang agar anak-anak lebih memahami lagi materi pembelajaran kita hari ini, nah, Bu Tirta punya oleh-oleh sedikit dengan anak-anak. Nah, ini butuh bantuan dari orang tuanya atau kakaknya ya nak ya. Nah, carilah 3 tindakan yang merupakan perwujudan pelaksanaan hak. Foto tindakan tersebut. Udah ketemu nih tindakannya? Anak-anak foto ya. Kemudian, jelaskan foto yang kamu dapatkan termasuk pelaksanaan hak di lingkungan apa. Misalnya di lingkungan rumah kah, sekolah kah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, setelah itu beri penjelasan. Jelaskan dampak jika pelaksanaan hak yang ada pada foto itu tidak dilaksanakan dengan baik. Apa dampaknya? Ya nak ya. Nah, Ibu tunggu tugasnya dikirim melalui classroom ya seperti biasa.
1 minggu setelah anak-anak menyaksikan video ini ya. Terima kasih. Semoga anak-anak memahami materi pembelajaran yang Ibu Tirta sampaikan hari ini. Ibu Tirta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.